Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita membahas ya apa lagi ya. Ini sudah 2 minggu berlalu Pilpres ya. Namun hingga hari ini masih misteri ini sebenarnya. Ada yang yakin sekali menang, ada juga yang masih berusaha yakin dicurangi begitu ya. Dan tentu kita publik masih berharap terungkap begitu ya. Ada keajaiban lah buat bangsa ini untuk akhirnya mengakhiri tradisi kecurangan dalam Pilpres. Berbagai macam manuver sudah dilakukan termasuk hak angket. Kita akan membahas serba-serbi begitu ya. Setelah Pilpres 2024. Apa saja ini ya, bersama dua narasumber. Ada Bang Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum Bang Syahganda. Waalaikumsalam, Mbak Rahma. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Kemudian ada Bang Henry Satrio dari kedai kopi. Itu kopinya. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kita mau-mauan datang kemari ini mau apa? Iya. Mau ngomongin. Ini gimana ini setelah Pilpres? Ya kan, setelah Pilpres 2 minggu. Kok ini ini beda ya sama 2019 dulu, masih lebih ketahuan gitu. Sekarang ini kan masih sebenarnya masih cair sekali nih Bang Ganda, sudah 2 minggu ini. Siapa pemenang Pilpres ini menurut Bang Ganda bagaimana? Ya kalau pemenang de facto ya pasti Prabowo ya, de facto ya. Cuman kan secara value ini kan paling merosot sepanjang sejarah Republik Indonesia. Legalitasnya paling rendah. Iya, bukan value, artinya ini perampokan amanah rakyat. Rakyat itu kan sebenarnya seperti saya, datang ke JIS, capek, saya 1 jam itu jalan gitu ya, untuk mencapai JIS, memberikan suara kepada orang yang di JIS itu, paslon 1 lah misalnya gitu. Itu kan suara saya. Dan saya kan berharap sebagai rakyat suara saya dihargai. Ya kan? Tapi kan dengan cara-cara TSM, politik curang, dan lain-lain ini kan kita kemudian bilang, oh kok suara gue itu nggak dihargai ya di Indonesia ini gitu. Jadi kalau kita ingin membangun trust society, high level trust society seperti kata Francis Fukuyama misalkan gitu, itu kan artinya kita kehilangan lagi. Ini paling buruk sekarang. 2019 buruk, ya 2019 buruk, tapi lebih buruk dari 2019 sekarang ini. Ya artinya rakyat itu betul-betul tidak dihormati suaranya. Nah ini what next itu pertanyaannya. Kita harus ngapain ini Bang? Ya kan kita masih ada beberapa kesempatan. Ya pertama kan ada langkah paslon yang kalah, yang 0103 rencana ke hak angket ke DPR. Itu adalah salah satu instrumen untuk membuktikan pemilu ini curang. Kalau curang maka itu kemudian bisa dianulir dong kemenangan Prabowo. Ya secara logika seperti itu. Iya, begitu secara politik ya, secara politik. Walaupun secara countingnya nanti di MK mungkin beda. Yang kedua, beberapa kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Ya kan dari Bawaslu nanti mungkin kita kalau dikalahkan Bawaslu kita bisa banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu punya peraturan tentang terkait pemilu ini. Ya, dia bisa juga memeriksa. Jadi ada 2 DPR, ada Mahkamah Agung nanti. Nah, ini yang saya harap cepat dilakukan oleh teman-teman di partai politik pendukung 01 dan 03. Kemudian tekanan rakyat. Tekanan rakyat harus menunjukkan bahwa mereka tuh yang marah. Karena apa? Karena merasa betrayal, dikhianati oleh satu kepemimpinan nasional yang tidak menjaga suara rakyat itu. Vox populi, vox dei istilahnya itu. Nah, itu yang sekarang kita harus lakukan. Nah, kemudian kalau memang pada akhirnya de facto juga Jenderal Prabowo Subianto ini, udah jenderal kan sekarang kan? Nah, dari penghargaan. Jenderal, ya kan? Nah, dia bisa aja menjadi pemenang de facto, ya, karena dia seize the power, ya kan, merampas kekuasaan permainannya, ya udah kita oposisi. Ya, tapi melihat manuver ini kita masih belum mau. Ini kan masih banyak ini Bang Hensat ya, masih banyak yang belum mau legowo istilahnya ya, karena enak aja legowo, tidak semudah itu Ferguson kan gitu kata orangnya. Kita masih banyak yang mau berjuang ya, baik itu melalui jadi belum mau langsung lompat ke oposisi seperti itu. Dan tampaknya perjuangan ini terus bergulir. Dan kalau kita lihat ya, kalau menurut saya ini juga ini sudah direspon loh oleh Jokowi ya. Terbukti langsung Jokowi tiba-tiba membahas soal program makan gratis begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit kepanikan juga begitu dengan manuver-manuver publik ini. Iya, karena ini beda hal ya dengan antara manuver atau keinginan publik mendapatkan hasil yang sesungguhnya dengan apa yang dilakukan oleh istana ya. Kalau Pak Jokowi kan namanya bapaknya Gibran ya, anaknya mau jadi wapres kan.
de facto ya. Waktu Itu ya mungkin dia siap-siap juga kan, nggak mau juga anaknya susah kan, repot ntar. Misalnya makan gratis masih lama gitu kan, nanti anaknya ditanyain. Kayak ingin meyakinkan publik nih loh, ya tetap loh yang menang itu nanti Gibran sama Prabowo gitu. Urutannya salah, Prabowo sama Gibran begitu ya. Jadi Nah kalau menurut saya sih, ya itu satu pertanyaannya emang rada aneh ya. Kenapa kemudian dia sibuk banget dengan apa yang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh Prabowo nantinya. Kalau saya sih melihatnya mungkin Pak Jokowi mau nanam budi juga gitu, jadi gampang. ya ada tempe nih Pak. Ya, ini memang sehat sekali ya podcast ini ya. ini makanan founding fathers ini, tempe tahu nih. Iya, nggak katanya Mbak Rahma, Bang Ganda. Ini kita makannya harus dari kanan ke kiri. Oh gitu ya. Jadi lo mulai dulu sama cabenya habis baru ini. Sampai mana tadi ngomong? Sampai mana tadi ngomong dari akhir? Jadi menurut saya Pak Jokowi ini lagi coba untuk nanam budi aja untuk Prabowo Gibran. Supaya dia bisa dilibatkan lah sama Prabowo. Gue sih ngeliatnya gini ya. Prabowo itu Dengan memberi jenderal tadi itu. ya, terus ada jenderal bintang 4, kemudian itu satu-satu nih. Kan saya menilainya Pak Prabowo ini kan memang sosok yang independen ya. Dia berjuang jadi presiden itu dari 2014. 2009 Wapres. Dari 2009 Wapres. Nah ini dia persisten tuh gitu. Ini ada cerita lah yang bisa kita ceritakan ya ke anak cucu kita bahwa ada presiden yang berjuang beberapa kali akhirnya sampai jadi. Walaupun Mas Gibran kita agak bingung juga nih cerita, tapi kita ceritain lah bahwa keberuntungan itu bisa datang tanpa kita tahu lah kira-kira gitu. Itu ada juga ceritanya. Nah kan memang mau sekarang itu ya kita berharap kepada Pak Prabowo dan sekarang kemudian Pak Jokowi berusaha untuk membuat smooth kehidupan Pak Prabowo nanti pada saat menjadi presiden kan. Diangkat jadi bintang 4, jadi mungkin dianulir ya pemberhentiannya Pak Prabowo kan? Ya pastinya. Artinya jadi nggak jadi dipecat dong ya? Iya bukan, iya bahwa itu yang dulu itu tafsirnya kan ini kan soal tafsir. Iya, tafsir. Tafsir dulu itu Prabowo itu dipecat, ya dipecat pasti dengan tidak hormat. Ya itu ada debatnya dulu tidak hormat atau dengan hormat. Ya. Nah kalau sekarang berarti kan dia tidak dipecat. Iya. Pernyataan Jenderal Agus terakhir itu Pak Kapuspen TNI bahwa dia dulu tidak dipecat. Gitu loh. Nah itu berarti apa komentarnya Agung Gumelar, kemudian Wiranto Dan lain-lain teranulir. Teranulir juga semuanya. Apa sih yang nggak bisa dianulir gitu ya? Atur aja deh gitu. itu termasuk nyebar hoax juga. Udah. Tapi kan, tapi menurut saya begini juga. Saya nggak tahu ya tentang Ijtima Ulama gimana. Tapi kan 5 tahun lalu Ijtima Ulama mengatakan Prabowo pantas. Ya nggak gitu kan? Iya. Berarti ini kan kayak Ijtima Ulama yang kejadian aja. Cuma memang kejadiannya nggak 5 tahun lalu, kejadiannya baru sekarang. Nah balik lagi ke Pak Jokowi, jadi dengan mungkin Pak Jokowi juga mengetahui bahwa Pak Prabowo itu orangnya independen kan. Maka dia coba masuk dari awal dengan ya serangkaian program. Nanti sih kalau misalnya 20 Maret ya 2024 kemudian diumumkan oleh KPU Pak Prabowo yang menang gitu ya, Mas Gibran yang menang. Itu kan secara penglihatan ya. Itu mungkin dia akan mengalami situasi lemdak itu tuh. Lemdak yang sesungguhnya karena Jokowinya udah maksudnya. Jokowinya. Karena udah ada presidennya kan. Jadi orang-orang yang mau menjadi presiden, mau jadi menterinya Pak Prabowo, termasuk menteri-menterinya Pak Jokowi sekarang, itu kutubnya sudah berubah tuh. Ke Pak Prabowo kan secara manusiawi begitu. Maka dia mesti siapkan nih supaya hal itu tidak terjadi sehingga dia bisa bilang, Pak Prabowo, saya ngangkat lo jadi bintang 4 lo. Saya lo yang nyiapin anggaran untuk makan gratis lo. Jadi dia coba menyiapkan itu supaya apa? Supaya bargaining lah istilahnya bargaining. Ya, mencuri start lah untuk ya supaya dia nggak lem-lem amat lah gitu ya. Jadi saya juga pernah menyarankan Bang Ganda itu memang sebaiknya pada saat selesai diumumkan oleh KPU sebagai pemenang, sebaiknya Pak Prabowo mundur aja dari kabinet. Supaya kabinetnya Pak Jokowi ini bisa efektif sampai akhir. Kan kalau misalnya Pak Prabowo, Pak Bang Ganda nih, Mbak Rahma, Bu Sri Mulyani lah, dan menteri yang saya Pak Jokowi, gitu ya misalnya. Terus saya bilang, Ibu Sri Mulyani, kita keluarkan lagi ya hutang ya. Iya Pak Presiden.
Kalau Bu Sri Mulyani misalnya ini mohon maaf ya Bu ya, misalnya dia mau jadi menterinya Pak Prabowo lagi, dia akan ngelirik Pak Prabowo tuh, gimana, gitu ya. Kalau Prabowo bilang oke, dia oke. Nunggu restu presiden Iya. baru dong. Atau misalnya siapa, Bahlil lah. Pak Bahlil, investasi kita tingkatkan ya. Karena dia pengen jadi menterinya Pak Prabowo kan, dia ngelirik juga Prabowo gimana. Iya. Jadi ada dua presiden jadinya. Iya, makanya menurut saya, dan ini untuk kebaikan Pak Jokowi juga sih. Ya mendingan, ya Pak Prabowo-nya mendingan resign. Kalau masalah kemudian bisa melanjutkan dengan ada di dalam, itu easy lah. Iya. Ini kan perbincangan antar presiden. Jadi kalau mau ada komunikasi tentang apa yang harus nanti Pak Jokowi minta tolong dong nih bahasanya kan. Minta tolong Pak Prabowo untuk dilanjutkan, ya dia undang aja Pak Prabowo ke istana gitu. Jadi maksud saya efektivitas kabinet ini juga terjaga gitu. Kan Tapi pertanyaannya sebelum nyampe di situ nih Bang Hedi, saya ke Bang Ganda ya. Sebelum nyampe ke situ, orang ini masih berharap loh bahwa tanggal 20 Maret nanti tidak semudah itu diumumkan Prabowo pemenangnya. Kenapa? Karena si rekap itu sendiri juga secara terang benderang mencederai logika publik ya, dengan angka-angkanya yang ngaco begitu ya. Ditambah lagi dari awal sampai akhir itu angkanya kan nggak berubah 58% sekitar itu ya. Padahal TPS yang di input kan dari berapa persen, tapi angkanya kayak dipatok begitu mati. Kemudian angka-angka yang muncul itu meskipun sudah minta maaf, KPU-nya ya ada yang 130.000 suara untuk Prabowo, padahal maksimal cuma 300 satu TPS. Nah, hal-hal tersebut itu kan terlalu tidak masuk akal dan itu tidak mungkin tidak dibahas di hak angket tadi. Apakah menurut Bang Ganda ini yakin 20 Maret nanti tetap Prabowo yang diumumkan sebagai pemenang? Kalau pemenang itu menurut saya yakin bahwa Prabowo diumumkan pemenang. Persoalannya apakah Prabowo presiden atau enggak, saya belum yakin. Ya, itu kan Oktober kan. Oktober kalau dia mau dilantik kan Oktober. Jadi antara Maret 20 Maret dengan Oktober itu apa yang terjadi? Kan itu kita mau lihat. tuh, Kan? tadi gue prediksinya Pak Jokowinya lemdak. Nah, kalau menurut saya kecenderungan ini lebih berat dari 98, kecenderungan ini. Karena Soeharto itu dulu 98 dikatakan menang bulan Maret, ya kan, terguling di bulan Mei. Iya kan? Itu mertuanya Prabowo kan, Soeharto itu kan. Jadi dalam tempo 2 bulan setelah diumumkan dia terguling. Apakah perasaan masyarakat itu ya yang disebut sebagai baik common sense ya maupun perasaan publik itu mendukung Prabowo atau enggak? Kan kita lihat, kalau pembicaraan 2 minggu terakhir yang di-capture oleh drone emprit misalkan, itu kan semua rakyat itu ngomong bahwa pemilu curang. Nah, ada rakyat yang membincangkan pemilu curang, ada elitnya yang diwakili oleh 4 partai politik di tempatnya PDIP dan lain-lain ini pendukung 03, ada 3 partai utama pendukung 01. Ada pemimpin, jadi pemimpinnya ada, rakyatnya ada. Ini bilang curang. Ya kan? Dan ini tidak mudah kemudian sebanyak itu ya pemimpin dan rakyatnya itu tiba-tiba menyerahkan kepada permainan ini apa adanya, silakan kamu menang, kamu mimpin. Kan nggak mungkin. Ini di luar tadi antara Prabowo dan Jokowi yang 2 matahari kan ke depan kan. Nah, di antara yang kubu yang mengklaim menang, yang kemudian melawan kubu yang mengatakan curang, ini kan masih panjang sampai bulan 10. Waktu Ya, masih panjang. masih panjang. Bisa aja ketika misalkan berapa partai yang di DPR lah ya, itu 5 mungkin 2 di kelompoknya 03, 3 di kelompok ini. Itu ketika dia membentuk hak angket. Dalam 3 bulan itu bisa ada 1 juta orang di DPR sebagai kekuatan rakyat. Kalau kekuatan rakyat ini mengatakan pemilu curang dan angket harus mengatakan itu curang, ya kan, karena memang ada fakta-fakta yang terbukti secara politik. Karena angket itu kalau dilihat dari Pansus Bulog Gate, kemudian dari Sri Mulyani, Senturi Gate itu memang DPR jadi hebat, berkuasa dan dia bisa menggali hal-hal yang kita pembicarakan tidak ada bukti, kata kelompok 02, lu buktiin dong 340.000 TPS, kata Nusron Wahid kan. Jadi dia kan bicara verifikasi. Tapi kalau falsifikasi dalam teori Karl Popper, itu bisa digali.
ya nggak sampai cuma 1.000 TPS, 2.000 TPS saja curang, kita bisa nyatakan itu curang. Bansosnya, apanya segala kan ada bukti-bukti. Ada dua isu besar yang nanti diangket bansos dan pemilu curang. Ya nanti itu kan bisa Berkaitan, ya. satu kan. Nah, jadi maksudnya dan pertanyaan Rahma tadi kan antara bulan Maret 20 ini kemudian diumumkan Prabowo menang sampai Oktober belum tentu Prabowo dilantik. Belum tentu ya, bukan nggak ini. Kalau menang yakin tapi belum tentu dilantik. Karena yang ini kalau dia bilang kami tidak mau kamu, ya kan? Maka berarti ada ketegangan sosial yang parah yang itu bisa seperti di Venezuela misalkan ada 2 pemerintahan, di Sudan ada 2 pemerintahan, ya kan? Atau berunding. Yang berunding siapa? Apakah Prabowo dan Jokowi ini ikut sertakan? Karena dari kelompok ini paling jijik kan sama Jokowi, bukan nama Prabowo-nya nih. Karena mereka ini sebenarnya beririsan dengan Prabowo di tahun-tahun lalu. Misalkan kelompok Megawati itu sama Prabowo itu 2009 mereka Perpasangan. bukan perpasangan di tempat sampah di Bantar Gebang itu mereka ini launching sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ya di kelompok ini 10 tahun Prabowo itu beririsan ya di kelompok 01 itu gitu. Jadi sebenarnya kalau Prabowo yang berunding mungkin orang bisa lebih ini, tapi perundingan loh, bukan perundingan misalkan Prabowo sebagai presiden misalkan dia merasa udah pemenang, bukan. Dia pemenang dengan perampasan yang saya bilang tadi amanah rakyat untuk pemilu bersih itu. Nah, tapi kan Prabowo bisa berkelit seperti tadi kata Hensat bahwa dia memang istimewa ulama di 2014 dan di 2019 itu memang minta Prabowo. Cuman kan di 2024 itu kan beda lagi kasusnya. Nah, inilah menurut saya masih berat. Jadi buat Prabowo dan rakyat Indonesia, menurut saya ini akan mengalami kegoncangan sosial yang parah sampai bulan 10 tahun ini. Jadi kuncinya sebenarnya saat ini bola ada di DPR, begitu kan ya? Karena saya nggak bisa bayangkan ini seandainya ada hak angket, pansus. Bayangkan dulu hak angket Senturi saja ya, pansus Senturi benar-benar menguras perhatian publik ya, televisi live Ya, terus, hari, ya. Iya. bahkan ada siapa tuh tokoh-tokohnya Akbar Faisal dulu ya yang vokal. Cowboy Senayan. Koboi Senayan berkeluar semua dan benar-benar menguras, mengedukasi publik. Bayangkan soal Senturi itu kan masalah ekonomi ya, sebenarnya bailout segala macam orang nggak banyak paham loh. Itu masalah Pilpres itu. Tapi Itu, orang karena jadi mengerti pembobolan uang 6 triliun itu untuk membiayai. adalah diasumsikan membiayai Pilpres 2009. Jadi selalu begitu. Setiap mau Pilpres ini ada aja yang aneh-aneh. Yang membiayai kampanye incumbent itu negara kita sebenarnya. Negara, iya. Ya kalau ini bansos kan yang kita Bansos, biayai. ya, aparat-aparat kepala desa semua itu kan terlibat nih. Nah itu pansus Senturi itu sampai publik yang nggak paham ekonomi aja sampai paham soal bailout dan segala macam, saking diedukasinya melalui pansus. Dan jika ini sampai lolos angket ini pansus, saya yakin akan lebih heboh begitu ya Bang Hensat. Tapi kenapa ini dukungan udah begitu kuat kok belum jadi aja nih Bang? Nah, karena begini, ada beberapa sequence ya. Yang pertama, Surya Paloh ketemu Jokowi. Kemudian yang kedua, ada yang aneh. Sekjen Koalisi Perubahan itu, sekjen Koalisi Perubahan, partai politiknya bilang, kita akan mendukung PDI Perjuangan sebagai inisiator. Kenapa saya bilang aneh ya? Lu kalau mau bikin hak angket, bikin aja. Cuma tergantung sih. Jangan nungguin PDI Perjuangan. Mulai aja gitu. Mulai aja. Sementara mungkin ya, PDI Perjuangannya mau meluncurkan hak angket, ini ada apa? Ada pertemuan dengan Pak Jokowi, kan nggak pernah dibongkar juga, nggak pernah dibuka juga. Ini kan PDI Perjuangan ini kan dia menurut saya besar karena keadaan juga lah. Dan kemudian belajar dari keadaan. Kan menyakitkan Pak, ditinggal Jokowi dan Gibran ya. Masa dia mau dibohongin lagi gitu kan ya? Makanya Udah gitu kalah telak lagi di Pilpres. iya, makanya langkahnya hati-hati gitu. Ganjar didukung Jokowi, tiba-tiba begitu Ganjar diumumkan dia terlepas ada gonjang-ganjing 21 April itu. Tapi kan kita masih ingat si rambut putih itu siapa yang diomongin Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian PDI Perjuangan akan berhati-hati sekali langkahnya hari ini untuk mengajukan hak angket supaya apa? Supaya dia nggak kena zong 2 kali kan? Bukan lebih dari 2 kali kan, ini udah 4 kali kali zongnya. Jadi kalau mau hak angket, saran saya si parpol-parpol Koalisi Perubahan ini lanjut aja.
Nggak usah nunggu PDIP gitu. Iya, karena sampai hari ini saya belum dengar ya dari parpol Koalisi Perubahan. Ya, saya misalnya ngomong PKS nih ya. Saya, PKB dan Nasdem akan mengajukan hak angket. Setelah itu kami akan membuka komunikasi dengan P3 dan PDI Perjuangan. Itu kan rakyat juga ngelihatnya mantep gitu. Oh ini parpol Koalisi Perubahan ada pergerakan. Tapi begitu dia bilang kami akan mendukung PDI Perjuangan. Nah, kok dia begitu sih? Nah ya ini masalahnya di situ ya Bang Ganda ya. Padahal dukungan publik kan sudah kuat ya Bang Hendy ya. Udah kuat banget ini. Banyak yang berharap ingin hak angket sebagai satu-satunya kanalisasi lah dari kekecewaan yang anggapnya curang dan kemudian ditantangin. Buktikan dong, buktikan. Nah inilah kesempatan membuktikan melalui hak penyelidikan kan hak angket. Pertama kalau menurut saya gini ya, tokoh-tokohnya dulu kita lihat ya. Baik yang di 01 maupun 03, itu kan tokoh-tokoh yang menurut saya dia tidak gampang dibeli Jokowi. Ya, tidak gampang dia itu melakukan politik dagang sapi. Misalkan ketika orang mencurigai kenapa Surya Paloh dipanggil. Kalau saya nggak yakin, karena Surya Paloh itu udah korbannya dia banyak sekali. Dia sudah Nggak mungkin menyerah segitu mudahnya. mungkin. Dia kan sudah rugi kalau nggak salah berapa triliun di bisnis dia dimatikan rejim lah yang terkait di Freeport atau di mana ya, catering apa Banyak segala, semuanya. sekali. Termasuk Metro tower TV-nya itu kan. hancur apa segala. Jadi buat saya sih nggak mungkin ya, karena Surya Paloh ini juga di masa Soeharto dia ngelawan loh sama Soeharto. Nah. Dia buat koran prioritas apa segala. Jadi Sampai di track penjara record dia tuh hampir di penjara sama Hampir. Samsir. Samsir sendiri Jenderal Samsir sendiri cerita sama saya. Dia diperintahkan oleh Panglima TNI waktu itu Faisal Tanjung untuk nangkap Surya Paloh. Untung mereka sempat ketemu di Medan antara Samsir dengan bapaknya si Surya Paloh ini di Medan. Jadi dia selamatin juga nih si Surya Paloh. Ada Surya Paloh itu pemberontak. Sejatinya dia ada sifat pemberontak. Muhaimin menurut saya mengalami suatu transisi yang luar biasa selama Pilpres ini. Karena apa? Karena dia merasa betrayal. Orang-orang yang dia pikirkan harusnya mendukung dia, yang mengklaim dirinya 80 juta sebagai umat di Indonesia ini, so-called Nahdlatul Ulama, ternyata tidak mendukung dia secara mayoritas. Makanya Muhaimin ini merasa ada pengkhianatan terhadap dirinya. Kan dia udah dibilang berkali-kali, kalau mau milih orang NU ya saya lah paling NU, dia bilang. Memang betul dari semua. Tapi PKB-nya naik. Tunggu dulu, makanya ini artinya gini. Fakta di lapangan, ya NU-nya sendiri melakukan gerakan untuk mengalahkan Muhaimin. NU-nya sendiri, kan gitu. Jadi soal sekarang nanti dulu. Ini soal fakta-fakta di lapangan tuh bahwa dia didelegitimasi oleh NU dan lain-lain. Jadi saya melihat Muhaimin ini menjadi tokoh yang semakin militan juga, militan. Terzolimi lah. Terzolimi, jadi militan. Dia itu nggak mungkin menyerah menurut saya dalam konteks ini, ya kan? Kemudian PKS kita udah tahu. PKS sendiri saya pernah ketemu dengan Pak Salim Segaf di rumahnya. Dia bilang, kan aku lebih senang nanti sama PDI berkoalisi daripada sama Prabowo, misalnya gitu. Ya kan? Nah itu kan artinya kan orang-orang ini pasti tetap solid. Ini satu, kelompok 01. 03 saya dapat dari dua sumber di sekitar Megawati. Inti-intinya banget Megawati. Aku tanya, itu Bu Mega bisa dibeli nggak? Nggak, kan? 1000%. Nggak akan bisa dibeli Bu Mega itu. Bu Mega udah nggak mau sama Jokowi lagi. Nah artinya ini kan figurnya udah lengkap. Persoalan antara ini tadi yang disinggung oleh Hensat ini. Kok nggak jadi-jadi gitu? Kok nggak jadi-jadi? Ini kan orang mencurigai satu kan dia nunggu pengumuman tanggal 5 kalau nggak salah ya. Mulai Sidang. rekap. Sidang. Iya, rekap itu diumumkan yang pileg ini, karena mereka pengen menjaga pilegnya ini. Oh kan ya, gitu kan. harga pileknya biar gak dihancurin Nggak nanti. dihancurin, ya kan? Nah, yang kedua sebenarnya memang saya setuju dengan Bung Hensat tadi, bisa jadi sebenarnya sambil jalan aja, tapi digulirkan aja. Misalnya Surya Paloh minta kepada ketua fraksi di Nasdem di DPR, udah mulai aja. Dia mulai membentuk Kobe Senayan itu. Kobe Senayannya aja dulu. Kobe Senayannya misalkan katakan 10 orang. Kalau dulu kan 9 di zaman Century. Kobe Senayan inilah yang nanti datang undang orang minta teken sampai 50. Baru masuk di bulan nanti katakanlah di bulan April Setelah atau bulan ini reses masuk atau Maret akhir, Maret pertengahan itu kemudian nanti paripurna. Di paripurna itulah Bu Mega akan menunjukkan sama Surya Paloh dan Muhaimin dan Pak Salim Segaf itu bahwa mereka kompak gitu loh. Jadi nggak perlu nunggu siapa ketemu sekarang Yusuf Kala, Surya Paloh, nggak usah juga, jalan aja. Jadi menurut saya ini keniscayaan. Nggak akan mungkin mereka tidak melakukan angket.
Keyakinan saya. Tunggu waktu saja ya. Ya, ini Tinggal akan tunggu angket waktu dan saja. ini akan ada pergolakan babak baru. Persoalannya apakah dengan Prabowo jadi jenderal, ngadepinnya lebih berat atau waktu dia Ngaruh nggak sih? Hah? Ya nggak tahu kita kan. Artinya kan bisa jadi kan itu kan menunjukkan tentara menunjukkan, gue dukung ini orang loh. Ya kan, makanya aku kasih dia rehabilitasi quote and quote pangkat jenderal ini. Jangan main-main. Nah, bisa jadi kan. Tapi kan tentara ya harus tahu diri dia juga. Itu gimana sih dia tuh yang jenderal-jenderal itu, jadi ini reformasi itu mau di tweak sejarahnya tuh gimana sih? Iya makanya ini kan sebenarnya kan nggak ngerti juga kenapa mereka menganulir, ya menganulir. Seharusnya Prabowo sendiri kan agak rada Bingung juga ya. Kenapa dia kan kalau betul dia yakin mau jadi presiden, untuk apa lagi dia mau jadi jenderal? Iya, Itu dia kan udah jadi panglima tertinggi. Atau kalau dia tidak di-recovery, nanti dia kesulitan sebagai panglima tertinggi. Artinya nggak boleh kan? Tapi panglima tertinggi politik ya, nggak masalah. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Jokowi nggak pernah jadi iya, itu, bisa betul. jadi panglima Iya, betul. tertinggi. Memang Atau karena remunerasi pensiunan? Nggak juga lah ya, masa enggak lah, masa enggak kesana lah gitu. ya. Atau sekedar pemulihan nama baik saja. Sebenarnya kalau presiden kan automatically kan dia nama baiknya kepulihkan. Ya. Ya ini memang fenomena baru ya. Seandainya bisa jadi nih ya, seandainya itu tiba-tiba ada misalnya masih hidup gitu ya, tokoh-tokoh PKI mendapat gelar apa gitu, bisa jadi dong dirubah sejarah gitu. Gue nggak ikut-ikut kok kalau itu. Kalau itu sih, maksudnya kita di luar itu dulu ya. Misalnya gini, artinya Jangan bikin channel ini hilang. Nggak, maksudnya bisa merubah sejarah gitu loh. Nah, sejarah memang sebetulnya reformasinya. sejarah kan memang pasti bisa berubah-berubah. Cuman maksud saya ini kan sebenarnya untuk apa Prabowo misalkan tadi pertanyaan Hensat tadi, sebenarnya ngapain lagi sih buat dia dapat gelar jenderal itu gitu loh. Iya, iya. Iya, tapi yang saya menarik tadi itu Bang Hensat ya, setuju dengan Bang Gada bahwa ini sebenarnya semua masih menahan diri saja. Karena ya tadi itu pileg, karena pemilu kali ini bukan hanya brutal di pilpres, tapi juga brutal di pileg. Saya merasakan sendiri, saya caleg luar biasa begitu ya. Nah ini mungkin semua partai politik ini mengamankan agar gak dibabak belurkan juga ini anggota legislatifnya, caleg-calegnya. Ya, saya menilai juga banyak politisi kita, Bang Anda, yang sekarang memahami Jokowi sebagai sosok jenius yang memang langkahnya mesti hati-hati. Jadi kalau dulu kan, ini Jokowi ini tergantung ini kan ternyata enggak ya. Dia tuh menepiskan semua hal. Ini jadi Pak Jokowi itu Kasian deh nggak ada PDIP ternyata dicengin. Iya, Pak Jokowi itu merehabilitasi nama baik Bu Mega juga. Kan selama ini tuh kalau Pak Jokowi gini, oh pasti Bu Mega. Kalau Pak Jokowi Bu Mega, ternyata kan dia sendiri tuh. Nah sekarang karena mengetahui Pak Jokowi canggih, jenius gitu ya, mereka sangat berhati-hati sekali menghitung langkah. Tapi pada saat mereka berhati-hati ini, Pak Jokowi terus memainkan bidaknya. Oh, mari kita bahas si makan gratis di APBN. Oh, ini kita angkat lah. Terus. Iya, dia terus-terusan bergerak gitu. Sehingga menurut saya memang sebaiknya ada lah kalau kita main catur tuh ada lah bidak yang dimajuin gitu. Supaya yang pihak sana juga kan mikir dulu nih kira-kira gimana, sehingga apa yang dikatakan Bang Ganda tadi pada saatnya tiba ini akan masuk babak baru. Nah yang menarik itu kan sebetulnya sekarang itu kan yang harus dipertimbangkan oleh 5 partai politik yang terdaftar di Senayan itu, PDI Perjuangan, P3, PKB, PKS, dan Nasdem. Ini adalah rakyat ya yang memang sedang menanti. Ini apa nih di sini nih? Nah ini pertanyaannya itu. Pak Ganjar sudah menggolirkan hak angket. Mas Anies, Mahfud sudah komentar-komentar. ya gue nggak ikut-ikut lah, itu kan ranah parpol, bener juga. Nah ini Anies sama Mohaimin ngomong juga dong apa, tapi rakyat ini nunggu ini apa dong, lo kasih tau Nah gue itu dong. pertanyaannya itu Bang Andi, menanti. Aniesnya gimana nih Bang Andi? Ya gue nggak tahu kan, dia kemarin ngomongnya juga di belakang Surya Paloh kan, jadi dia mungkin menanti juga tuh ini mau gimana ya, rakyatnya kira-kira ya. Kalau saya susah juga nih saya ngomongnya. Jadi si Mas Anies ini mestinya ya sekarang itu minimal ya dia ketemu Ganjar aja lah. Itu kalau 4 orang itu Bang, Anies, Mohaimin, Ganjar, Mahfud ketemu, itu kan seru lagi tuh. Menghidupkan Babak baru semangat tuh. publik juga. Dan abis itu gak usah press conference, ketemu mereka misterius gitu kan. Ketemu mereka, apalagi ada Bu Mega di situ, ada Surya Paloh di situ, ada JK di situ, selesai, udah. Pulang nanti akan disampaikan
oleh beberapa pihak tentang pertemuan tadi, habis itu bubar. Nggak usah konvers ya, itu, Iya, tapi itu menurut teknik saya- komunikasi politik yang Oh, gimmick banget gitu. Ya, terus kemudian kan rakyat menunggu. Nah, setelah itu mungkin 2 hari kemudian mereka berempat tampil. Kami bersepakat akan mendorong parpol-parpol pendukung kami untuk melakukan hak angket. Dan kami akan mulai bersiap hari ini. Kami akan berkunjung ke DPR gitu ya. Itu kan seru. Ada yang mau ikut? Nah, gitu. Nah ini menarik ini Bang Ganda ya. Karena kan Nah, soalnya gini loh, ini habis pilpres, quick count hitung cepat beres, terus mereka sendiri-sendiri seperti adem ayem jadi. bukan ada bayar, seperti mereka masih berbeda, tidak. Harusnya bersatu gitu ya. Mereka sekarang menurut hasil hitung cepat mereka ini yang kalah. Gabunglah, ngobrol gitu.